Aku pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia ini, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa takut dihakimi. Tapi hari itu semuanya berubah dalam sekejap. Saat aku menemukan surat yang kutulis dengan susah payah, surat pengakuan bahwa aku mencintai sesama lelaki, sudah lenyap dari meja belajarku, seolah tak pernah ada. Namaku Ardi, 21 tahun, tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Yogyakarta. Ayah menikah lagi setelah ibu meninggal saat aku masih kecil. Ibu tiri, yang kami panggil Bu Ratna, selalu memanggilku Nak dengan nada lembut, seolah aku benar-benar anak kandungnya. Dia yang mengurus segalanya, masak nasi goreng pagi-pagi, menyiapkan baju sekolah dulu, kini baju kuliah. Ayah sibuk bekerja di pabrik, pulang malam, tapi Bu Ratna selalu ada, tersenyum saat aku pulang. Aku jatuh cinta pertama kali pada Rea, teman kuliah di Akultas Seni. Kami bertemu di kelas lukis saat dia meminjamkan kuasnya padaku. Matanya yang dalam, senyumnya yang malu-malu, membuat hatiku berdegup tak karuan. Kami mulai sering bersama, nongkrong di angkringan dekat kampus, jalan kaki menyusuri Malioboro malam hari, bicara tentang mimpi-mimpi kami. Rea ingin menjadi pelukis terkenal, aku ingin menulis novel. Tapi di balik tawa kami, ada rahasia besar yang kupendam, aku tahu perasaanku pada dia bukan sekadar persahabatan. Malam itu, setelah Rea mengantar pulang dengan motornya, aku duduk di kamar, menulis surat. Bukan untuk Rea, untuk keluarga. Aku ingin coming out, ingin jujur sebelum semuanya terlambat. Ayah, Bu Ratna, aku harus bilang sesuatu yang penting. Aku gay. Aku mencintai lelaki dan saat ini aku mencintai seseorang bernama Rea. Kata demi kataku tulis dengan tangan gemetar, air mata menetes ke kertas. Aku membayangkan reaksi mereka, mungkin marah, mungkin kecewa, tapi aku harap akhirnya mereka mengerti. Pagi harinya, surat itu hilang. Meja belajarku kosong. Aku mencari di mana-mana, di laci, di bawah tempat tidur, tapi tak ada. Hati aku langsung dingin. Siapa yang mengambilnya? Ayah masih tidur, Bu Ratna sudah di dapur, sibuk menggoreng tempe seperti biasa. Nak, sarapan dulu, katanya lembut saat aku turun. Senyumnya sama seperti selalu, tapi matanya. Ada sesuatu yang berbeda, seperti menyembunyikan badai. Aku duduk pura-pura makan, tapi pikiran berputar liar. Apakah Bu Ratna yang menemukannya? Apakah dia membacanya? Kenapa dia tak bilang apa-apa? Dalam hati aku berperang sendiri. Haruskah aku tanya langsung? Atau biarkan saja pura-pura tak terjadi apa-apa? Tapi rahasia ini semakin berat, seperti batu di dada. Sore itu, Rea menelepon, ajak ketemu di taman dekat Sungai Code. Kami duduk di bangku kayu, angin sepoi membawa aroma bunga Kamboja. Ardi, aku juga suka sama kamu, katanya tiba-tiba, tangannya menyentuh tanganku pelan. Jantungku hampir berhenti. Kami saling pandang lama, dunia seolah hanya kami berdua. Tapi saat pulang, bayang surat yang hilang kembali menghantui. Bu Ratna menyambut di pintu, nak, cepat mandi, makan malam sudah siap. Nada suaranya biasa, tapi aku merasa ada tembok tak terlihat mulai terbangun. Malam semakin larut, aku tak bisa tidur. Aku membayangkan jika surat itu dibaca ayah, apa dia akan marah besar. Di masyarakat kita, di keluarga muslim sederhana seperti ini, gay masih dianggap dosa besar, penyimpangan. Tapi Bu Ratna selalu bilang aku anaknya. Apakah itu bohong? Keesokan harinya, aku nekat mencari di kamar mereka. Di laci Bu Ratna, di bawah tumpukan baju, aku menemukan sobekan kertas kecil, potongan suratku. Hati aku hancur. Dia menghapusnya, menghancurkan pengakuanku seolah tak pernah ada. Kenapa, Bu? Aku bertanya dalam hati, air mata mengalir diam-diam, aku yang kau panggil nak setiap hari, tapi kau tak sanggup terima aku apa adanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis.
Aku menghindari tatap mata Bu Ratna, takut melihat kebencian tersembunyi di balik senyumnya. Tapi dia tetap sama, memanggilku nak saat sarapan, menanyakan kuliahku, bahkan membelikan baju baru saat ke pasar. Ini cocok buat nak, katanya, memegang bahuku lembut. Aku hanya mengangguk, hati perih. Rea semakin dekat. Kami mulai pacaran diam-diam, pertemuan kami di kai kecil, pegangan tangan di bawah meja, ciuman pertama di balik pohon beringin saat hujan gerimis. Rasanya dunia begitu indah bersamanya. Rea paham betul konflik batinku. Pelan-pelan aja Ardi. Keluargamu pasti ngerti suatu saat, katanya, memelukku erat. Tapi dalam hati aku ragu. Sobekan surat itu masih tersimpan di dompetku, pengingat pengkhianatan kecil yang menyakitkan. Bu Ratna menghapus bukti itu, seolah ingin melindungi keluarga sempurna kami dari dunia luar. Di Indonesia ini, di lingkungan kami yang penuh gosip tetangga dan khotbah Jumat tentang dosa, coming out bisa berarti kehilangan segalanya. Suatu malam, ayah pulang lebih awal. Kami makan malam bersama, suasana tegang bagiku. Bu Ratna menyajikan rendang kesukaan ayah, bicara tentang harga sembako naik. Tiba-tiba ayah bertanya, Ardi, kamu sering keluar malam-malam sama siapa sih? Jantungku berhenti. Sama teman kuliah, yah, jawabku cepat. Bu Ratna menatapku sekilas, lalu tersenyum pada ayah. Biarkan saja, Mas. Anak muda kan begitu. Aku lega, tapi juga sakit. Dia melindungiku, tapi dengan cara menyembunyikan kebenaran. Apakah ini cinta atau hanya pura-pura? Konflik dalam diriku semakin ganas. Aku ingin jujur pada Rea sepenuhnya, tapi takut jika keluarga tahu, hubungan kami berakhir. Rea mulai curiga. Kamu kenapa akhir-akhir ini murung terus? Tanyanya saat kami di rooftop kampus, matahari terbenam jingga. Aku cerita semuanya, surat, sobekan, Bu Ratna yang menghapusnya. Rea memelukku lama. Mereka takut kehilangan kamu, Ardi. Tapi kamu berhak bahagia. Kata-katanya menyentuh, tapi juga menyakitkan. Aku mulai membenci Bu Ratna diam-diam, dia yang selalu bilang sayang, tapi menghancurkan keberanianku. Aku ingin konfrontasi, ingin teriak, kenapa kau lakukan itu? Tapi aku tak sanggup. Malam itu aku menulis surat baru, lebih panjang, lebih emosional. Kutulis tentang rasa cinta pada Rea, tentang penderitaan menyembunyikan diri, tentang harapan mereka menerima. Aku simpan di tempat rahasia, di bawah kasur. Beberapa minggu kemudian, ada acara keluarga besar, ulang tahun ayah. Rumah ramai saudara, Bu Ratna sibuk masak opor ayam. Aku membantu, tapi suasana canggung. Saat semua berkumpul, omongan tetangga mulai, Ardi sudah punya pacar belum? Cewek mana yang cantik? Aku diam saja, Bu Ratna tertawa, belum saatnya, biarkan nak Okus kuliah dulu. Hati aku panas. Mereka merencanakan hidupku tanpa tanya aku. Malam itu, setelah tamu pulang, aku nekat. Aku ambil surat baru, letakkan di meja makan. Pagi harinya, surat itu masih ada. Bu Ratna melihatnya pertama kali. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dia ambil surat itu, tapi kali ini tak sobek. Dia simpan di saku bajunya. Aku menunggu ledakan, tapi tak ada. Ayah tak tahu. Bu Ratna tetap memanggilku nak, tapi matanya basah saat kami berdua di dapur. Nak, Bu baca suratmu, katanya pelan suatu sore saat ayah ke masjid. Aku diam, hati berdegup kencang. Bu takut. Takut ayah marah, takut orang kampung bicara. Tapi Bu sayang nak. Nak tetap anak Bu. Air matanya jatuh. Aku pun menangis. Kami pelukan lama pertama kali sejak kecil. Tapi ini baru awal. Ayah belum tahu. Dan Rea menunggu keputusanku. Pelukan itu memberi harapan tapi juga membingungkan. Bu Ratna bilang sayang tapi tetap sembunyikan surat dari ayah. Pelan-pelan, nak.
Ayah lagi stres kerja, katanya. Aku mengerti, tapi sakit. Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan demi menjaga muka keluarga. Hubungan dengan Rea semakin dalam. Kami mulai bicara masa depan, tinggal bersama setelah lulus, mungkin pindah ke Jakarta atau Bali di mana lebih terbuka. Rea sudah coming out pada ibunya yang menerima meski awalnya shock. Ibu bilang yang penting anak bahagia, cerita Rea. Aku iri. Kenapa keluargaku tak bisa begitu? Konflik meledak saat ayah sakit. Demam tinggi harus dirawat di rumah sakit. Bu Ratna panik, aku temani. Di ruang tunggu, Rea datang bawa makanan. Siapa ini? Tanya Bu Ratna. Teman kuliah, Bu, jawabku cepat. Rea tersenyum sopan, tapi Bu Ratna tatap dia lama, seolah tahu. Malam itu, saat ayah tidur, Bu Ratna tarik aku ke koridor. Itu Rea yang di suratmu ya? Aku mengangguk pelan. Dia diam lama, lalu peluk aku lagi. Butak Maunak menderita sendirian. Tapi ayah pulih dan rahasia tetap terjaga. Aku semakin frustrasi. Aku mulai berubah, jarang pulang, lebih sering sama Rea. Kami habiskan waktu di kosannya, bicara, peluk, tapi tak pernah lebih. Kami ingin hubungan suci, tak ingin tambah dosa di mata agama. Suatu hari ada gosip di kampung. Tetangga lihat aku dan Rea sering bersama. Ardi sama cowok itu aneh-aneh, bisik mereka. Bu Ratna dengar, wajahnya tegang. Malam itu dia panggil aku. Nak, orang mulai bicara. Hentikan dulu ketemu dia. Aku marah pertama kali. Bu yang suruh aku sembunyi. Bu yang hapus suratku. Sekarang Bu larang aku bahagia. Kami bertengkar hebat. Air mata Bu Ratna jatuh deras. Bu takut kehilangan Nak. Di sini orang bisa buang anak kalau tahu begini. Aku keluar rumah, lari ke Rea. Malam itu aku cerita semuanya. Rea peluk aku, kita kabur saja, Ardi. Tapi aku tak sanggup tinggalkan keluarga. Ayah yang sudah tua, Bu Ratna yang sudah anggap aku anak sendiri. Keesokan harinya, aku pulang. Rumah sepi. Bu Ratna di kamar, menangis. Ayah tanya kenapa. Aku diam. Konflik dalam hati semakin dalam. Aku cinta Rea, tapi juga cinta keluarga. Di masyarakat Indonesia ini, pilihan sering tak ada tempat tengah. Akhirnya, aku putuskan bicara pada ayah. Dengan Bu Ratna di samping, aku cerita semuanya. Ayah diam lama, wajahnya merah. Ini dosa, Ardi. Kamu harus berobat, katanya dingin. Hati aku remuk. Bu Ratna bela aku, Mas, dia anak kita. Kita harus terima. Ayah marah besar, lempar gelas. Tak ada anak seperti ini di rumahku. Aku keluar lagi, kali ini tak tahu mau kemana. Rea jemput, kami menginap di hotel murah. Malam itu aku menangis di pelukannya. Tapi pagi harinya Bu Ratna telepon. Pulang, Nak. Ayah menyesal. Aku ragu, tapi pulang. Ayah diam, tapi tak usir aku. Bu Ratna peluk erat. Kita cari jalan bersama. Rahasia masih ada, tapi retak mulai terbuka. Setelah pertengkaran itu, rumah terasa seperti medan perang diam. Ayah menghindari aku, Bu Ratna jadi penengah. Dia sering ajak aku bicara malam-malam, cerita tentang masa mudanya, tentang penerimaan. Bu dulu juga pernah salah, Nak. Tapi keluarga harus saling makan. Aku mulai paham motivasinya menghapus surat, bukan benci, tapi takut. Takut kehilangan aku, takut malu di masyarakat yang keras. Rea sabar menunggu. Kami tetap ketemu, tapi lebih hati-hati. Kami mulai bicara agama, bagaimana Islam memandang lebih. Kami baca buku, diskusi online dengan komunitas suporti di Jakarta. Ada harapan kecil bahwa cinta kami tak selalu dosa. Suatu hari, ada undangan reni keluarga besar di rumah kak ayah di Solo.
Bu Ratna paksa aku ikut. Biar mereka lihat Nak baik-baik saja. Di sana omongan mulai lagi, Ardi kapan nikah? Aku tersenyum kaku. Bu Ratna bela, biarkan dia pilih sendiri. Tapi malam itu sepupu jauh lihat Oto aku dan Readihku yang tertinggal. Gosip menyebar cepat. Besoknya keluarga besar ramai. Ada yang bilang harus diobati dengan ruyah, ada yang usir dari silsilah keluarga. Ayah marah lagi, tapi kali ini Bu Ratna tegas. Ardi anak kami. Siapa berani usir, usir aku juga. Ayah diam, tapi mulai goyah. Malam pulang di mobil dia bilang pelan, Yah tak paham, Ardi. Tapi Yah tak mau kehilangan anak. Air mata aku jatuh. Ini langkah kecil, tapi berarti. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman kampus yang iri pada Rea sebarkan Oto kami berpelukan ke grup alumni. Viral di kampung. Orang datang ke rumah, protes. Jangan nodai kampung kami. Ayah syok, Bu Ratna nangis. Aku merasa bersalah besar. Rea sarankan pindah sementara ke kosannya di Jogja Pusat. Aku setuju. Tinggalkan rumah dengan hati berat. Bu Ratna peluk lama di pintu. Ini rumah Nak selamanya. Di kos Rea, kami hidup seperti pasangan kecil, masak bersama, lukis bersama, mimpi bersama. Tapi rindu keluarga menyiksa. Beberapa bulan Bu Ratna sering datang diam-diam bawa makanan. Ayah mulai tanya kamu, katanya. Aku mulai pulang sesekali. Ayah masih canggung tapi tak marah lagi. Kami bicara pelan tentang hidup. Konflik terbesar datang saat Rea ajak aku ke Jakarta ikut komunitas senil. Di sana lebih bebas, Ardi. Aku bimbang. Tinggalkan keluarga atau tetap bertahan. Bu Ratna tahu, dia bilang ikut hati Nak. Bu akan jaga ayah. Tapi ayah sakit lagi, kali ini jantung. Di rumah sakit dia panggil aku. Makan Yah, Nak. Yah salah. Kami nangis bersama. Pengampunan datang pelan. Pengampunan ayah seperti angin segar, tapi luka lama masih ada. Aku kembali pulang, tapi hubungan dengan Rea tetap. Kami putuskan long distance sementara, Rea ke Jakarta dulu cari kerja. Rumah mulai hangat lagi. Bu Ratna sering cerita tentang penerimaan, bahkan baca artikel tentang di Islam yang lebih toleran. Ayah diam saja, tapi tak larang aku ketemu Rea lagi. Tapi badai baru datang. Sepupu yang dulu gosip ajak pengobatan terpaksa. Mereka datang ramai bawa usta. Ini untuk kebaikan Ardi. Aku tolak, Bu Ratna bela mati-matian. Jangan ganggu anakku, teriaknya pertama kali. Ayah bangkit dari kursi, suaranya tegas, cukup. Ardi anak saya. Urusan keluarga yang selesaikan. Mereka pulang dengan malu. Sejak itu ayah benar-benar berubah. Dia mulai tanya tentang Rea, bahkan bilang kalau dia baik bawa ke rumah. Aku tak percaya. Pelan-pelan aku cerita lebih banyak. Ayah dengar, meski kadang diam lama. Rea pulang ke Jogja, kami ketemu lagi. Suatu hari aku ajak dia ke rumah. Bu Ratna sambut hangat, masak spesial. Ayah salam, bicara kerja Rea. Malam itu kami duduk bersama. Rea cerita mimpi kami. Ayah angguk pelan. Yang penting kalian bahagia dan ingat Tuhan. Air mata aku jatuh lagi. Ini lebih dari yang kuharapkan. Tapi masyarakat tak mudah berubah. Gosip masih ada yang jauhi keluarga kami. Bu Ratna sakit hati tapi tegar. Demi Nak, Bu rela. Aku merasa bersalah tapi juga bangga. Keluarga ini bertahan demi aku. Konflik dalam hati mulai reda. Aku tak lagi merasa sendirian. Rea jadi bagian keluarga kecil kami. Tapi ada satu pengkhianatan terakhir, surat pertama yang dihapus Bu Ratna, aku temukan utuh di almari lama.
Dia simpan, tak sobek benar. Bu simpan buat ingatan, nak. Supaya Bu ingat betapa Bu hampir kehilangan anak karena takut, katanya menangis. Aku peluk dia erat. Pengkhianatan itu ternyata bentuk cinta yang salah arah. Kami mulai hidup baru, aku dan Rea rencana tinggal bersama, tapi tetap dekat keluarga. Ayah bahkan bilang ingin umroh bersama suatu hari. Tahun berganti, luka perlahan sembuh. Aku dan Rea tinggal di apartemen kecil di Jakarta, kerja di galeri seni. Tapi setiap bulan kami pulang ke Jogja. Bu Ratna dan ayah sambut dengan pelukan. Ayah semakin tua, tapi hatinya lebih luas. Dia sering bilang, cinta itu dari Tuhan, nak. Siapapun bentuknya, yang penting tulus. Bu Ratna jadi seperti ibu kedua bagi Rea. Mereka masak bersama, cerita panjang. Masyarakat kampung pelan-pelan berubah. Ada yang tetap menjauh, tapi banyak yang mulai paham setelah lihat kami bahagia. Aku menulis Noel tentang kisah ini anonim dulu. Ternyata banyak yang terharu, banyak pesan dari anak muda lain yang sama. Coming out tak mudah, tapi dengan keluarga yang akhirnya terima, dunia terasa lebih ringan. Suatu sore, kami duduk di teras rumah lama. Ayah pegang tangan Bu Ratna, aku dan Rea di samping. Matahari terbenam indah, seperti lukisan. Aku pernah keluarga akan hancur karena rahasiaku. Tapi ternyata cinta mereka lebih kuat dari prasangka. Bu Ratna yang dulu hapus suratku, kini bilang bangga punya anak seperti aku. Ini akhir yang tak sempurna, tapi manusiawi. Kami belajar bersama, penerimaan butuh waktu, tapi layak diperjuangkan. Rea pegang tanganku erat. Kita sampai sini bersama, bisiknya. Aku tersenyum. Ya, bersama keluarga dan cinta sejati. Di Indonesia ini, di tengah kerasnya budaya, ada ruang kecil untuk cinta seperti kami. Dan itu cukup untuk bahagia.